Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmin amma ba'du. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube Kang Sunandi. Baik teman-teman, saya doakan khususnya untuk teman-teman kalian dimanapun teman-teman kalian berada ya. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah pulih, jauh bertambah semangat lagi. Insya Allah saya doakan itu teman-teman, insya Allah akan kembali sembuh total, insya Allah seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, kita untuk ngebahas seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, yaitu untuk menghadapi ketika kita sudah mendekati normal, udah sensasinya agak sedikit jarang, itu jarak 2 minggu, 3 minggu, kadang 1 bulan sekali itu akan nimbul. Kenapa? Masih ada sensasi yang dikatakan badan suka sakit, kadang sampai ke leher suka menegang, kepala kebas, tangan kebas, kaki kebas. Jadi seolah-olah, nah pada waktu itu perasaan saya ya, itu kayak seolah-olah pikiran saya nih teman-teman, tuh jangan-jangan saya mau stroke nih, jangan-jangan saya ingat saya pada waktu jangan-jangan saya stroke nih, jangan-jangan saya kena stroke nih, kan begitu teman-teman. Karena apa? Karena kebasnya itu dari kepala ke belakang sampai ke depan, sampai ke bawah leher, sampai ke mulut, kayak kaku gitu, nggak enak, badan kayak nggak enak. Seperti ini nih pikiran saya, jangan-jangan stroke. Panik gak? Ya panik lah pada waktu itu. Nah teman-teman, jangan di-skip videonya, tonton sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting. Dan juga kalau memang benar-benar manfaat video-video saya, maka share dan bagikan agar teman-teman yang lain juga merasa terbantu. Nah, seperti itu. Terus juga jangan lupa tombol notifikasinya agar kalian bisa tidak ketinggalan video-video terbaru saya, teman-teman. Baik teman-teman, kami ingin menjelaskan tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu. Sekali lagi teman-teman, saya di sini bukan ahli medis, saya bukan ahli herbal, bukan ahli terapi, bukan, apalagi dokter, bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah alami. Yang kedua, saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic itu, yaitu sebagai mantan penderita, sama seperti kalian teman-teman. Sama seperti kalian, saya itu juga mantan penderita. Sama seperti kalian, yang banyak sensasi. Saya berperang itu, yang pertama kali saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, gastritis atau punya luka 2009 sampai 2011. Terus sembuh 2014 saya terkena anxiety, 15, 16, 17. Dari 2017 agak pemulihan tuh. 18 saya udah sembuh, 19 sembuh gitu kan, sampai sekarang saat ini. Alhamdulillah teman-teman. Baik teman-teman, untuk bagaimana caranya agar kita bisa pergi mengenangani ketika kepala kebas, mulut kayak kaku, kepala, muka sampai ke leher, ke bawah leher itu kayak kebas, tangan kebas, kaki kebas, kayak aliran darah nggak ngalir, kayak kesemutan nggak enak, kayak baal gimana gitu. Nah pikiran saya pada waktu itu, waktu dulu ya, pikiran saya yang ada juga, aduh jangan-jangan gue mau stroke nih, jangan-jangan saya stroke nih, masa gue masih muda stroke. Nah begitu pikiran saya, alias zemamamambra kemana-mana. Padahal itu bullshit, bohong, itu halusinasi saja. Tapi kan saya rasanya itu kebas, rasanya itu sangat wow, rasanya itu sangat luar biasa. Betul yang Anda rasakan, kebasnya, kesemutannya, baalnya, dari kepala ke kaki sampai ke tangan, nggak enaknya dan tidak nyamannya, betul yang kalian rasakan itu. Tapi jangan takut, cek deh Anda ke dokter, cek. Nyatanya apa? Normal. Gula darah normal, tensi normal. Apalagi, oke lah gula darah kurang dikit-dikit wajar. Karena mungkin kita nggak suka manis, terus asupan makanannya kurang, wajar. Tapi nggak ada hubungan dengan kebas, nggak ada hubungannya. Lalu bagaimana Kang?
kamu itu perlu mengendalikan pola pikir yang negatifnya. Kenapa bisa terjadi? Nih, begini teman-teman. Kita ini yang baru ataupun yang sudah lama ya. Orang-orang baru pemulihan, dan orang-orang sudah masa pemulihan. Dulu saya kan baru dan masa pemulihan juga masih ada berasa. Nah, pada waktu itu saya udah sembuh total, teman, udah dikatakan 95%. Ketika saya itu awalnya biasanya ada dua faktor. Satu, terlalu capek. Kedua, dia istirahat malamnya kurang. Dua faktor. Ingat teman-teman, dua faktor ya yang menyebabkan kepala kebas, kayak kesemutan sampai ke leher, tegang, terus ke tangan kebas sama kaki kebas. Itu ada dua faktor. Dipicu oleh dua faktor. Apa? Yang pertama, dia terlalu over, terlalu capek tenaganya, nggak berasa tuh kalau saking asiknya mungkin kerja ataupun kesibukan jangan-jangan sakit asiknya nggak dirasa tuh. Dia capek, mungkin sehari dua hari tuh ayo dipaksa terusan seminggu mungkin 2 minggu dia nggak berasa terlalu capek. Satu, di situ terlalu capek. Yang kedua, bukan terlalu capek, dia istirahat malamnya kurang tanpa disadari. Nah, kenapa? Beda kalau psikisnya dia udah normal, anxiety dia udah normal, beda, dia udah nggak berasa. Nah, karena kita ini awal masa pemulihan dan mau pemulihan, masa pemulihan dan mau pemulihan, itu masih ibaratnya bendungan itu belum stabil, ibaratnya bangunan itu belum kering banget deh. Jadi dijaga dulu seperti itu, jangan diporsir dulu. Nah, seperti itu. Jadi terus juga jangan menjadi satu ancaman ketika sensasi itu datang, jangan menjadi satu ancaman. Aduh, gua belum tidur. Aduh, gua terlalu capek nih. Jangan, biarin aja. Gitu. Lalu bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir negatifnya? Kamu abaikan. Ingat ya, edukasi saya itu agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya itu bahwasanya dipicu dua hal. Karena itu kamu masa pemulihan ya, dipicu dua hal, yaitu satu, kecapean yang terlalu over, keduanya yaitu dikatakan kurang istirahat. Yang itu bisa menyebabkan yang punya anxiety ya. Bagi yang normal yang enggak, kecapean juga nggak biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia nggak punya anxiety. Karena yang punya anxiety, kenapa bisa terjadinya kebas? Ya itu karena ketika ada sensasi, dia pikirin terlalu over, takut. Loh, kenapa nih? Loh, kenapa ini? Kok begini ya? Kok keras? Kok kenceng banget ya? Terus jangan-jangan saya jangan-jangan dikait-kaitin terus juga kok kebasnya kan nggak enak, kayak kesemutan nggak enak gitu kan. Kesemutan nggak enak, tangan juga nggak enak, ini jadi semua nggak enak. Nah, pikiran kita otomatis anxiety kita belum stabil. Apa? Padahal itu hanya sensasi yang itu sebetulnya sebentar loh teman-teman. Percaya deh, sensasi yang kebas tegang itu sebentar. Paling lama tuh berapa 10 menit sih. Di bawah tidur juga sembuh. Gak apa-apa. Tapi kenapa kok nggak sembuh-sembuh sampai sehari 2 hari bahkan seminggu? Kenapa? Karena Anda membiarkan sensasi itu terus-terusan yang nempel yang nempel kepada diri Anda. Kenapa kok bisa dibiarkan? Karena kita selalu kepancing oleh sensasi, nurutin rasa takut kamu, khawatir, cemas kamu. Jadi begitu datang sensasi timbul, akhirnya pikiran kamu jalan tuh. Waduh, ini kok begini amat ya? Jangan-jangan saya mau mendekati begini. Jangan-jangan saya mau stroke. Lalu dipikirin, didalemin terus. Akhirnya apa timbul? Akhirnya demam mambrah, alias kemana-mana tuh dari awal dari kepala belakang pindah ke depan. Dari depan akhirnya dibikin lagi, semakin dibikin lagi, makin pindah ke sini. Dibikin lagi, pindah ke tangan. Dibikin lagi, pindah ke kaki. Padahal di bawah istirahat, di bawah olahraga, di bawah rileks, itu hilang dengan sendirinya. Minum air hangat, tetap konsisten, olahraga juga tetap paginya olahraga, dan terutama abaikan pola pikirnya. Itu mindset kita bro yang salah bro. Jadi jangan khawatir. Ingat, gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu kerjaannya anxiety itu tugasnya apa? Nakut-nakutin kalian sebagai penderita. Pegang deh. Tugasnya anxiety di sini ya, tugasnya adalah menakut-nakuti kalian. Agar kalian mentalnya mental gadungan, agar kalian mental kalengan, mental bocing. Nah, tugasnya anxiety itu yaitu untuk merendahkan mental kalian, agar kalian itu jadi pengecut dari takut kena penyakit berat, takut kena penyakit kronis, takut takut stroke, takut ini. Padahal dicek deh, lihat, kalau nggak kalian bercermin deh, kalian badan tuh gagah. Kalau kita bercermin gagah, kamu gagah, kamu masih muda.
Kita itu di bawah umur 50 tahun, masih muda, masih gagah. Kita, seperti itu kan ya. Jadi kalian kenapa masih takut? Tuh orang tua tuh, yang umur 60 sekian, ada hampir 70. Saya ngeliat di keramaian di pasar. Dia masih menggendong ini, gendong ini. Apa dia bilang, umur tua apa dia nggak takut mati di jalan? Dia aja nggak pernah takut. Lah kita yang masih muda kok takut? Takut pingsan, takut stroke, takut apa? Takut takut pokoknya serba takutin. Lu nyatanya kalian tuh sehat. Semua tuh ada sababnya, ada jalan wasilahnya. Kalian tuh sehat. Sekarang mau mati bagaimana? Mau stroke bagaimana? Mau pingsan bagaimana? Kalian tuh nyatanya normal-normal saja. Nggak apa-apa. Hanya saja untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu karena tidak nyaman di pola pikir kita. Karena pola pikir kita tidak bisa tidak bisa terlalu over, terlalu tidak bisa membatasi. Akhirnya apa? Akhirnya kita down lagi, ke-trigger lagi, pikiran lagi yang macam-macamnya. Diulangi lagi dari awal lagi, capek kawan. Makanya alihkan pola pikir yang negatif itu agar ya olahraga bagus, tapi dibantu, diberikan afirmasi yang positif kepada tubuh kita. Gua nggak apa-apa, gua sehat, gua kuat, dan gua akan baik-baik saja. Gua nggak apa-apa, gua sehat, gua kuat, gua baik-baik aja. Shallallahu Nabi Muhammad. Begitu. Bagi yang non Muslim terserah. Minta kepada Tuhan kalian. Berikan afirmasi yang positif. Saya sehat, saya kuat, dan saya bisa. Dan ini tidak apa-apa, dan semuanya akan baik-baik saja. Ini tidak apa-apa, dan semuanya akan baik-baik saja. Saya kuat, saya sehat, ini tidak apa-apa, dan semuanya akan baik-baik saja. Dan tidak akan terjadi apa-apa. Itu percaya deh teman-teman. Separah-parahnya punya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan, apalagi stroke, nggak bakalan. Nggak akan terjadi. Saya itu lama kawan. 2 kali saya sakit, lama. Nyatanya apa? Semua sesuatu apapun yang saya khawatirkan, 99,9% tidak pernah terjadi. Jadi sekarang saya tahu, ternyata emang anxiety itu kurang ajar. Ini hanya permainan pikiran. Tugasnya anxiety itu hanya membuat kita itu lebih down, membuat mental kita menjadikan mental bocing, mental kalengan, mental gadungan, membuat membuat mental kita jadi meringis, takut. Nah ini tugasnya anxiety. Kalau kita sudah ke-trigger, udah takut lagi, kata anxiety merdeka. Gue udah membuat si Sunandi ini udah takut lagi, merdeka. Itu tugasnya anxiety begitu. Nah kalian mau sampai kapan? Kalian menjadi budak ataupun hamba anxiety mau sampai kapan? Nah dulu nih teman-teman, boro-boro saya pengen bicara begini, pengen bisa ngomong kayak begini, nggak bisa, hanya bisa termenung, diem, ngelamun, meratapi, guna-gulana, tiduran, rebahan, rasakan sensasi ataupun menyamakan sensasi. Dulu seperti itu aja. Nah, maka di situ teman-teman, saya bingung ya. Ini dulu ya, saya habis frustasi begini. Ini penyakit apa sih? Diobatin bolak-balik ke rumah sakit, saya dirawat sampai 30 kali lebih. Saya dirawat begini, udah. Pergi sampai yakin. Benar-benar teman-teman, saya pergi sampai ke terapi apapun saya lakukan. Karena tujuan saya gimana caranya saya itu bisa sembuh. Ternyata sampai ke dokter pun saya di scan, semuanya. Bahkan sampai diponis ada hipokondriasis saya itu. Dikatakan ya normal-normal aja. Sampai dokternya ketawa sendiri. Pak, akhirnya saya dirujuk ke psikiater. Nambah itu saya tuh teman-teman. Waduh, saya kok ke psikiater, apa saya gila ya? Kan begitu. Sampai saya bilang ke dokter, dok, apakah saya sudah gila? Coba. Dok, apa bener saya udah gila apa belum, dok? Dokter bilang apa? Ketawa. Udah pak, jangan dipikirin. Bapak itu sehat. Tapi dok, sensasinya begini. Saya ceritain. Dari kebasnya, dari kesemutannya, dari kaku nggak bisa sampai, aduh ini nggak bisa kayak begitu kan. Enggak. Akhirnya, itu wajar pak. Itu bukan stroke dok, bukan. Itu dari otot kamu yang terlalu tegang. Bisa tegangnya bagaimana dok? Karena kamu terlalu takut, khawatir, cemasnya berlebih, terlalu over.
Makanya nanti timbulnya suka kedutan, kedutan di sini, kedutan di sini, oh di mana-mana kedutan. Kadang-kadang yang sering-sering itu kedutan di sini, terus di bagian perut, di sini kanan kiri saya tuh kedutan bagian belakang, tangan sini, kedutan gitu kan suka. Nah, itu wajar. Kenapa? Ternyata kita masih punya pikiran yang terlalu over, pikiran yang selalu khawatir, takut, cemas yang berlebih, otomatis otot-otot kita menegang, termasuk ke leher. Awalnya ke leher dulu, dari leher saraf kita ini langsung ke belakang itu kebas kayak kesemutan, pindah semakin kencang nih pikiran kita langsung ke muka kayak nggak enak, ke bibir kayak enak, kesemutan sampai ke leher, bawah leher kesemutan, nanti tangan kesemutan kayak nggak enak. Ya pikiran kita kayak orang mau stroke gitu, aduh. Tapi padahal itu wajar, itu otot penegang karena pikiran kita terlalu over. Lah wajar. Tapi dulu saya nggak begitu, Kang. Dulu beda, jangan disamakan. Kalian udah terkena anxiety. Ketika ada rasa sedikit, ada rasa sedikit aja di tubuh kita, pikiran kamu yang terkena anxiety langsung peng. Waduh, jangan-jangan kenapa lagi nih? Nah, ini langsung berpikir begitu. Contoh gini deh. Orang anxiety dengan orang yang anxiety-nya normal, atau orang dikatakan nggak punya anxiety, orang normal ya, orang yang normal dan orang yang terkena anxiety. Contohnya gini, kita mau nyebrang jalan aja, mau nyebrang deh, mau melintas jalan, mau nyebrang. Kalau orang yang normal, tengok kanan kiri aman, dia nyebrang aja udah. Tuh orang yang normal. Tapi bagi orang yang terkena anxiety, dia nengok kanan kiri ya, walaupun udah aman, dia tetap ragu. Itu perbedaannya. Jadi apa maksudnya, Kang? Nih, sensasi yang keluar, yang timbul di dalam tubuh kalian, dan itu bentuk respon tubuh kalian yang dikatakan normal. Dan itu memang normal. Tapi itu bagi orang normal. Bagi orang terkena anxiety, contoh pusing aja. Tuh kenapa nih? Pada pusingnya kalian itu ada dua faktor. Yang pertama kurang tidur, yang kedua makan yang telat. Dan itu sesuatu yang wajar. Dulu pun kita sebelum terkena anxiety disorder, ya sama sensasinya. Nah sekarang kita sudah terkena anxiety. Ketika sensasi itu muncul, kok heboh banget. Nah itu kenapa? Kok bisa seperti itu? Iya, karena orang yang terkena anxiety ketika pusingnya itu langsung berpikirnya dalam, jauh banget berpikirnya. Tuh jangan-jangan otak saya ada apanya, jangan-jangan kepala saya ada apanya, langsung berpikir yang tidak tuh. Nanti kalau ada apa-apanya, nanti saya masih muda, nanti anak bini gue bagaimana, nanti suami gue bagaimana, nanti orang tua saya bagaimana. Waduh, dikait-kaitkan dengan yang enggak tuh. Nanti kalau mati saya bagaimana, nanti saya udah mati, saya dikuburan sendiri, saya banyak dosa, macam-macam tuh. Itu orang anxiety. Pikirnya alias mamamber kemana-mana. Padahal belum apa-apa. Udah pikiran udah kemana-mana, udah perginya, udah traveling kemana-mana. Itulah perbedaannya orang terkena anxiety. Jadi orang-orang yang terkena anxiety disorder yang sensasinya kebas, entah itu bagian kepala, tangan, kaki, seluruh badan ibaratnya ya, itu jangan usah khawatir. Dan itu tidak apa-apa. Percaya deh. Paling lama 3 hari, 2-3 hari itu udah hilang. Kalian tuh dibawa istirahat, relax aja udah hilang. Nggak perlu nih minum obat, nggak perlu. Kalian bisa olahraga, itu tandanya sehat. Kalian bisa makan bebas, itu tandanya sehat. Udah, nggak usah berpikir yang macam-macam. Kalian tidak apa-apa dan kalian akan sehat-sehat saja. Gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak bakalan membuat kamu stroke, tidak akan apalagi pingsan, nggak bakalan. Itu hanya gangguan pikiran saja. Itu hanya mengganggu ketidaknyamanan saja. Tapi itu tidak berbahaya sama sekali. Buktinya banyak teman-teman yang lain. Ada yang kuat 10 tahun dia bertahan, ada yang kuat 15 tahun bahkan sampai 23 tahun dia kuat dan dia bisa sembuh total. Bertahan, dia berjuang, dia bisa sembuh total. Artinya yang 20 tahun, yang 15 tahun, mungkin yang 10 tahun yang lalu mereka tidak berbahaya dan masih hidup sampai sekarang sembuh total. Artinya tidak berbahaya. Saya pun 3 tahun parah banget, sembuh total. Coba gastritis, lambungnya luka, ya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, terus hipokondria, masya Allah banyak banget. Emahnya akut, sembuh. Ngopi, ngerokok, sekarang bebas, begadang, bebas. Kenapa? Dari mana? Satu, bebaskan pola pikir.
Jangan dibikin beban. Bodoh amat, cuek. Belajar masa bodoh amat. Belajar mengalihkan pola pikir yang negatif dengan cara beraktivitas. Ya, kurangi rasa takut kamu, kurangi rasa khawatir kamu, kurangi rasa cemas kamu. Yang berlebih itu kurangi. Dan kamu harus ada perlawanan. Lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu. Kamu lawan. Jangan pakai ragu, kamu nekat deh. Udah biarin cuek aja, apapun terjadi bodoh amat. Dan kita harus yakini, penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik itu tidak berbahaya. Tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, apalagi pingsan. Nggak bakalan. 4, pegang tuh. Pegang 4 ini dari saya. Ingat, penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu pegang 4 ini. Tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu pingsan. Nggak bakalan kamu pegang, kamu paksakan, kamu lawan pola pikir kamu yang negatif kamu. Kamu harus pergi daripada zona anxiety disorder itu. Mau sampai kapan kita berlarut? Besok mau lebaran loh. Harus sembuh dari sekarang. Tapi tanamkan metode-metodenya tetap konsisten. Olahraga pagi, berjemur sambil olahraga, konsisten. Yang jelas kuncinya adalah pola pikir. Pola pikir kunci untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semangat kawan. Itu saja bisa sampaikan, insya Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dari saya pribadi, al-insan makan khotbah manisan. Saya manusia biasa tanpa salah dan jadi mohon maafnya dengan salah-salah kata yang kurang, video-video saya yang kurang, saya mohon maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan kalian pasti sembuh total. Amin ya rabbal alamin.